Bisnis merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun organisasi yang melibatkan proses pembuatan, pembelian, penjualan, atau pertukaran barang maupun jasa. Bisnis adalah suatu usaha komersial dalam dunia perdagangan. Adapun tujuan utama dalam berbisnis adalah untuk mendapatkan keuntungan secara finansial. Namun bukan berarti suatu perusahaan boleh menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan tersebut. Maka dari itu perlu adanya suatu aturan atau etika dalam berbisnis. Etika bisnis sendiri dapat diartikan sebagai suatu peraturan tidak tertulis sebagai landasan norma dan perilaku yang harus dipatuhi oleh seluruh lapisan yang ada dalam perusahaan. Dengan menjalankan etika bisnis yang baik, maka suatu perusahaan akan mendapatkan nilai atau kepercayaan dari masyarakat, negara, bahkan kompetitornya. Seperti apa sih bisnis yang sehat itu? Bisnis yang sehat merupakan bisnis yang memiliki tingkat pendapatan yang stabil pada setiap bulannya. Bila memiliki dana cadangan, dapat membantu Anda di masa depan bila terjadi masalah pada sebuah perusahaan. Saat menarik keuntungan dari bisnis, sebagian besar pembisnis akan melakukan investasi pada bisnisnya agar lebih berkembang. Kondisi ini memang baik dan wajar dilakukan, tetapi hal tersebut dapat mengurangi saldo uang tunai meskipun aset Anda akan bertambah. Sehingga pada saat Anda membutuhkan uang tunai secara tiba-tiba, terpaksa Anda harus menutupinya dengan utang. Sedangkan utang pasti memiliki bunga. Rasio utang terhadap aset dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam menilai seberapa banyak jumlah aktiva perusahaan yang dibiayai oleh utang. Rasio utang terhadap ekuitas dimanfaatkan para investor dan analisis untuk menilai seberapa banyak utang perusahaan jika dibandingkan dengan ekuitas perusahaan atau para pemegang saham perusahaan. Pentingnya memiliki bisnis yang sehat. Sangatlah penting suatu perusahaan memiliki bisnis yang sehat sehingga dapat meminimalisirkan kerugian yang besar. Nah, dengan adanya bisnis yang sehat ini, keuntungan yang diperoleh suatu bisnis itu bisa lebih besar dari perkiraan, dikarenakan dapat mengetahui apa-apa saja tadi yang dapat merugikan suatu bisnis. Kriteria bisnis sehat. 1. Tingkat pengeluaran tidak melebihi pemasukan. Bisnis yang sehat merupakan bisnis yang mempunyai tingkat pendapatan yang stabil pada tiap bulannya. 2. Mempunyai dana cadangan adalah tanda keuangan bisnis yang sangat sehat. 3. Pertumbuhan positif pada saldo uang tunai Anda. 4. Tingkat rasio utang cenderung rendah. Terdapat dua jenis rasio utang yang benar-benar harus Anda perhatikan, yaitu rasio utang terhadap aset atau debt to asset ratio dan rasio utang terdapat ekuitas debt to equity ratio. 7 tips keuangan agar menjadi lebih sehat. Yang pertama, ketahui kondisi keuangan secara detail dalam memulai bisnis. Yang kedua, kekayaan bersih dan anggaran pribadi. Yang ketiga, ketahui kebutuhan dan keinginan. Yang keempat, pisahkan bisnis dari dana pribadi. Yang kelima, siapkan dana darurat. Yang keenam, jangan punya banyak utang. Yang kelima, pertahankan modal kinerja yang rendah. Cara berbisnis sehat di era digital. Bisnis di era digital adalah pemanfaatan teknologi canggih digital yang digunakan oleh pebisnis dalam memasarkan atau menciptakan produknya kepada orang banyak. Banyak sekali media-media dalam internet yang menyediakan penjualan secara online, contoh di YouTube, TikTok, aplikasi belanja Shopee, Lazada, Tokopedia, dan sebagainya. Mudahnya segala akses ini menjadi tantangan dampak-dampak yang akan terjadi. Adapun langkah-langkah sehat yang harus digunakan oleh pebisnis media online dalam menanggulangi hal-hal seperti itu, yaitu pertama harus menjaga etika dalam bermedia sosial dan berbisnis secara online. Yang kedua, tidak menyebarkan berita-berita hoax atau tidak menyebarkan bisnis-bisnis atau pemasaran-pemasaran yang palsu. Yang ketiga, menggunakan marketing-marketing yang mengedukasi dan tidak merugikan orang lain. Dan yang keempat, setiap pebisnis diharapkan untuk memiliki ide-ide kreatif tersendiri dalam menciptakan barang dan memasarkan produksinya. Pasar persaingan di media online seperti itu dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan.